Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program Belajar Mentasrif dengan panduan contoh dari kitab Amsilatut Tasrif. Sebuah kitab yang cukup populer untuk belajar dan mempraktekkan tasrif, baik tasrif istilahi maupun tasrif lugawi. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya ataupun kitab judul yang lainnya, teman-teman bisa menghubungi nomor WA melalui link yang disediakan di deskripsi video di bawah. Baik, mari kita mulai saja pembahasannya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempraktekkan tasrif istilahi dari fi'il sulasi mujarrad, wazan fa'ula yaf'ulu dengan binanya bina mahmus fa. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkannya dengan membahas langsung dua bentukan bina yang berbeda, yaitu yang pertama bina mahmus ain, dan yang kedua yaitu bina mahmus lam. Untuk pembahasan awal, kita akan memulainya dengan pembahasan bina mahmus ain. Dan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bina mahmus ain merupakan susunan kata kerja ataupun fiil yang pada posisi ain fiilnya merupakan huruf hamzah. Dan bina mahmus ain ini disebut juga dengan istilah lain yaitu bina al-nabru, yang menurut arti bahasanya adalah mengangkat. Karena bina mahmus ain ketika melafazkan huruf hamzah pada posisi ain fiilnya dilakukan dengan mengangkat langit-langit mulut untuk menguatkan suaranya. Kemudian kaidah hukumnya bina mahmus sama halnya dengan hukum bina sohih di dalam seluruh pentasrifannya. Dikarenakan huruf hamzah menurut ulama sorof termasuk ke dalam huruf sohih yang bisa menerima semua harokat. Dengan syarat huruf yang ada tersisa pada lafaz bina mahmus semuanya adalah huruf sohih alias memang murni bina mahmus. Kemudian untuk bina mahmus ain yang seperti ini, kita sudah pelajari juga pada 3 wazan yang sebelumnya, yaitu pada wazan fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, dan fa'ila yaf'alu. Dan perbedaan utama yang terlihat dengan 3 wazan sebelumnya, terkhusus pada lafaz fi'il madi adalah huruf pada ain fiilnya yang berharokat dhammah, sebagaimana mengikuti kepada wazannya. Kemudian perbedaan lainnya yaitu isim fa'il pada wazan fa'ula yaf'ulu ini merupakan isim sifat musabbihat yang terbentuk dari proses simai, yang terkadang untuk mengetahui bentukannya mengharuskan kita untuk membuka kamus. Dan hal ini tidak seperti isim fa'il pada wazan fa'ala yaf'ulu yang terbentuknya dari wazan yang terstruktur, seperti pada wazan fa'ilun. Sehingga dengan adanya pola wazan tersebut akan lebih mudah dalam membentuk isim fa'ilnya, karena tinggal mengikuti kepada pola wazannya. Selain perbedaan tadi yang telah disebutkan, terdapat juga perbedaan pada makna fi'il. Makna fi'il di wazan yang sebelumnya bersifat muta'addi ataupun membutuhkan kepada objek. Sedangkan makna fi'il di wazan fa'ula yaf'ulu yang sekarang ini bersifat lazim ataupun tidak membutuhkan kepada objek. Sehingga imbas dari perbedaan makna fi'il tersebut, pada wazan fa'ula yaf'ulu ini tidak terdapat pembentukan sigot isim maf'ulnya.
Kemudian perbedaan terakhir yang sudah sering kita bahas adalah tidak terdapatnya sigot isim alat pada wazan fa'ula yaf'ulu ini. Karena kebanyakan makna dari fi'il madinya bukanlah berasal dari kata kerja yang menggunakan anggota badan, melainkan lebih kepada makna pekerjaan hati ataupun perasaan. Oleh karena itulah tidaklah mungkin untuk dibuat ke dalam bentuk isim alatnya. Setelah penjelasan singkat mengenai perbedaan bina mahmus ain antara wazan fa'ula yaf'ulu dengan 3 wazan yang sebelumnya, kita lanjutkan dengan mempraktekkan tasrif istilahinya. Di layar kita bisa melihat tabel praktek tasrif istilahi wazan fa'ula yaf'ulu dengan bina mahmus ain dimulai dari sigot fi'il madi hingga sigot isim zaman dan makan dengan tanpa disertai sigot isim maf'ul dan sigot isim alat. Lalu sebagai catatan tambahannya, isim fa'ilnya merupakan isim sifat musabbihat. Kita mulai praktekkan dengan mauzun lauma yal umu yang maknanya adalah keji ataupun jahat. Baik, mari kita mulai saja praktekkan. Lauma yal umu lu'man laimun latal mal'amun. Kita ulangi. Lauma yal umu lu'man laimun latal mal'amun. Lafaz lauma bermakna keji, yal umu dia laki-laki sedang keji, lu'man kekejian ataupun kejahatan, laimun orang yang keji, kejilah, latal janganlah kamu keji, mal'amun tempat ataupun waktu keji. Kita coba praktekkan kembali dengan mauzunnya yang kedua, yaitu do'ula yadu'ulu, yang maknanya adalah kecil ataupun kurus. Kita praktekkan. Do'ula yadu'ulu dolatan do'ilun ud'ul la tad'ul mad'alun. Kita ulangi. Do'ula yadu'ulu dolatan do'ilun ud'ul la tad'ul mad'alun. Lafaz do'ula bermakna kecil ataupun kurus. Yadu'ulu dia laki-laki sedang kecil atau kurus. Dolatan kekecilan ataupun kekurusan. Do'ilun orang yang kecil. Ud'ul kecilah ataupun kuruslah. La tad'ul janganlah kamu kurus ataupun kecil. Mad'alun tempat ataupun waktu kecil. Kita coba praktekkan kembali dengan mauzun yang ketiga dan yang terakhir, yaitu ba'usa ya bu'usu, yang maknanya adalah kuat ataupun berani. Kita praktekkan. Ba'usa ya bu'usu ba'san ba'isun ubu'us la tabu'us maba'asun. Kita ulangi. Ba'usa ya bu'usu ba'san ba'isun ubu'us la tabu'us maba'asun. Lafaz ba'usa bermakna kuat ataupun berani. Ya bu'usu dia laki-laki sedang kuat. Ba'san kekuatan. Ba'isun orang yang kuat. Ubu'us kuatlah. La tabu'us janganlah kamu kuat. Maba'asun tempat ataupun waktu kuat. Setelah tadi kita telah mempraktekkan beberapa tasrif istilahi dari wazan fa'ula yaf'ulu dengan binanya bina mahmus ain, maka kita lanjutkan pembahasannya ke bina yang selanjutnya, yaitu bina mahmus lam.
dikarenakan sangat minimnya jumlah kosakata mauzun pada pembahasan bina mahmus ain ini. Untuk pembahasan bina mahmus lam, yang seperti juga sudah kita ketahui, merupakan suatu susunan kata kerja ataupun fiil yang pada posisi lam fiilnya merupakan huruf hamzah. Sehingga yang menjadi perbedaan dengan pembelajaran sebelumnya hanyalah posisi hamzahnya saja yang berbeda. Yang awalnya berada di posisi ain fiil, sekarang berada di posisi lam fiilnya. Kemudian untuk bina mahmus lam yang seperti ini, kita sudah pelajari juga pada 3 wazan yang sebelumnya, yaitu pada wazan fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, dan fa'ila yaf'alu. Kemudian untuk perbedaan-perbedaan dengan 3 wazan yang sebelumnya, semuanya hampir sama dengan penjelasan perbedaan pada bina mahmus ain tadi. Sehingga untuk menghemat waktu, kita akan langsung mempraktekkan tasrif istilahinya. Di layar kita bisa melihat tabel praktek tasrif istilahi wazan fa'ula yaf'ulu dengan bina mahmus lam dimulai dari sigot fi'il madi hingga sigot isim zaman dan makan, tanpa disertai sigot isim maf'ul dan sigot isim alat. Kemudian sebagai catatan tambahannya, isim fa'ilnya merupakan isim sifat musabbihat. Kita mulai praktekkan dari mauzun batu'a ya betu'u yang maknanya adalah lambat ataupun lama. Baik, mari kita mulai saja praktekkan. Batu'a ya betu'u but'an bati'un ubtu la tabtu mabtu'un mabtu'un. Kita ulangi. Batu'a yabtu'u but'an bati'un ubtu la tabtu mabtu'un mabtu'un. Lafaz batu'a bermakna lambat ataupun lama. Yabtu'u dia laki-laki sedang lambat. But'an kelambatan. Bati'un orang yang lambat. Ubtu lambatlah. La tabtu, janganlah kamu lambat. Mabtu'un, tempat ataupun waktu lambat. Kita coba praktekkan kembali dengan mauzunnya yang kedua, yaitu maru'a yamru'u, yang maknanya adalah beradab baik. Kita praktekkan. Maru'a yamru'u maro'atan muru'atan umru la tamru mamro'un mamro'un. Kita ulangi. Maru'a yamru'u maro'atan muru'atan umru la tamru mamro'un mamro'un. Lafaz maru'a bermakna beradab baik. Yamru'u dia laki-laki sedang beradab baik. Maro'atan keberadaban baik. Muru'atan orang yang beradab baik. Umru beradab baiklah. La tamru janganlah kamu beradab baik. Mamro'un tempat ataupun waktu beradab baik. Kita coba praktekkan kembali dengan mauzun yang ketiga dan yang terakhir, yaitu jaru'a yajru'u, yang maknanya adalah berani ataupun gagah. Kita praktekkan. Jaru'a yajru'u jur'atan jari'un ujru la tajru majro'un majro'un. Kita ulangi. Jaru'a yajru'u jur'atan jari'un ujru la tajru majro'un majro'un. Lafaz jaru'a bermakna berani ataupun gagah. Yajru'u dia laki-laki sedang berani. Jur'atan keberanian. Jari'un orang yang berani.
Ujru, beranilah. La tajru, janganlah kamu berani. Majro'un, tempat ataupun waktu berani. Setelah tadi kita telah mempraktekkan beberapa tasrif istilahi dari wazan fa'ula yaf'ulu dengan binanya bina mahmuslam, maka masih banyak lagi mauzun yang dapat dipakai untuk latihan teman-teman di rumah untuk melancarkan dan membiasakan proses tasrif istilahi ini. Kata-kata mauzun itu diantaranya yang pertama, rodu'a, yardu'u, roda'atan, rodi'un. Maknanya adalah rusak ataupun buruk. Yang kedua, toru'a, yatoru'u, qoro'atan, qori'un. Maknanya adalah lunak ataupun lembut. Yang ketiga, wadu'a, yawdu'u, wudu'an, wadhi'un. Maknanya adalah bersih ataupun elok. Bismillah, dengan sering melazimkan latihan tasrif istilahi ini, teman-teman insya Allah akan mendapatkan banyak faedah untuk lebih cepat menguasai bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian video ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.